Kalau setiap cerita perjalanan itu selalu indah, maka kalian tak akan pernah menemukan arti cobaan. Perjalanan ini bukan hanya mencari yang terbaik, namun lebih kepada menerima kenyataan. Masihkah kau ingat waktu di desa, bercanda bersama di samping gereja? Selamat siang, kita udah nyampe di Penyambungan. Jadi kita istirahat ke-4, ya bener ya, 1, 2, 3, ya 4 di Rumah Makan Bintang, yaitu loket resminya PT ALS di Penyambungan. Ini kondisinya panas banget ya. Jadi di dalam bis ini serasa banget ekonominya. Jadi semakin siang malah semakin panas. Mandi gak ini? Kalau mau mandi tapi tas saya ketahan, nggak tahu ditaruh mana sama abang-abangnya. Taruh belakang mungkin. Panas banget ya. Ini pertama kalinya saya melipir di sini. Biasanya cuma lewat ya. Suasananya kayak gini. Ini rumah makannya. Rumah Makan Bintang. Dan untuk sebelah sini ada oleh-oleh. Dengan dunia itu kita namamu kepadan, dengan manian molo tungi ko siram unang pola behita mardongan hasian holan nama ban hacit nirohai. Rumah Makan Bintang Penyambungan Mandailing Natal ini adalah rumah makan terbersih dan termewah yang pernah kita singgahi selama di perjalanan kali ini. Suasananya mengingatkan kita saat naik bus ALS 131 ketika berhenti di rumah makan Angin Berembus Danau Singkara. Sejenak semua penumpang bisa melupakan kusutnya perjalanan naik bus ekonomi dan mencoba menipu diri bahwa saat ini kita tengah berwisata di rumah makan mewah yang langsung berdekatan dengan aliran sungai Lubuk Larangan. Suasananya adem bener, sampai lupa gimana panasnya ketika berada di dalam kabin bus. Banyak penumpang yang mandi lagi di sini, airnya bersih dan jernih, cuman ya gitu, dinginnya minta ampun. Lagi-lagi kita diajak makan bareng kru, jadi kurang tahu untuk harga masakan di sini seperti apa. Tapi Mimin yakin, mending siapin dana di atas 30 rindu untuk sekali makan di sini.
Untuk urusan toilet dan musola tertata rapi semuanya, bikin mata rasanya sehat kembali kalau berada di sini. Kalian nyadar nggak kalau di dalam bus ternyata tidak ada satu stop kontak sama sekali. Jadi seluruh penumpang mengisi daya baterai HP-nya masing-masing ya setiap bus berhenti rehat di rumah makan. Ya semoga saja kedepannya diberi stop kontak untuk di dalam bus. Perjalanan kita untuk bisa sampai ke Semarang masih sangat-sangat jauh. Kurang lebih Semarang masih 2000 km lagi. Setelah lepas rumah makan, kita berhenti lagi di salah satu loket ALS untuk menjemput sewa. Ingat gak di episode kita waktu naik ALS 301, kalau kita melewati sekitaran Mandailing Natal, kita akan selalu melihat Kampung Alim. Nah, sewa yang kami tunggu saat ini adalah anak pesantren yang akan pulang ke daerahnya masing-masing. Penumpangnya belum datang sih, jadi bus kita yang nungguin. Gak apa-apa, jangan buru-buru, kita nikmati dulu suasana di Mandailing Natal ini. Mulai dari sini kita akan melihat perubahan jumlah sewa di dalam bus. Kondisi akan semakin lebih dari full seat karena banyaknya sewa yang naik dari roket ini. Pokoknya pemandangan IMT kalau naik bus Sapu Jagatan akan tergambar lagi mulai dari sini. Kaki ketemu kepala, kepala ketemu kaki, pokoknya turun dari bus ini kita harus bisa menambah saudara. Nggak tahu bakal taruh mana ya, efek hari Minggu ya, jadinya kursi manapun laku sampai lesehan-lesehan, nggak tahu ditaruh mana. Jos memang sewanya. Padahal Semarang terkenal dengan paling sulit sewanya. Ini dari pesantren apa? Kampung sebelum sini tadi waktu lewat itu, Kampung Alim apa kampung apa itu? Yang pakai lilin itu kalau malam, nggak pakai lampu. Mau pulang mungkin ke Jawa. Solo bawang. Iya, Solo mentungan biar salah ni. Unangannya ulung tu. Pilih. Pilih kau pilih. Ada lupa. Ada lupa dah. Hah? Pantera. Pantera. Aduh. Kata. Bujing kau. Tu dia. Oh, dia mau bujang. Oke. Biasa dalam terminal patah. Orang kunci deh, pak kunci dulu mulai bicara. Itu lah kau lepas. Naik antar gimana? Kau pikir naik umur ranting nasional tema mati. Lagi. Oh, mirpo. Mirpo aja. Oh, tinggi ke. Tas pingku mah tuh, yuk. Ayo nggak? Kawa. Tas, wes buah. Mau mati. Ikut buat itu. Siapa naik pesawat? Awak enggak dong nanti. Awak naik Hercules sering. Waktu perang juga ban timur. Kita udah kau. Mau jadi apa? Saya bilang aja plus tolu. Tidak ada ni ya, bang Pusara 2 tolu. Oh ya, umum. Rais membuat tiket ini bang Pusara 2 tolu. Aduh, sampai maka. Hah? Sampai maka. Boleh partai yang turun sama nunggu silup maka ni. Mak percaya. Kita tahu silup maka ni. Ada sebulan silup maka tu. Mahal mungkin. Maka ini lah. Berarti persa. Halo. Sondo. Hah? Kita bisa silup maka ni. Dia nak try na pinadewan. Tanah orang kodang ni. Lagi kita berdua terang. Penyarami. Lepas. Pas. Tu. 2, 3, 4. Pas. Lepas pulang mana lain. Terus.
lagi, 2 lagi, tahan. Tahan. Salam Kak. Yang mana nyata ya? Iya, bisa nyata. Iya, hai. Batu lagi. Ikut mau nojol mana serius? Nah, mau nyorong manipik kisah nyata deh. Nyata deh, Bang. Oh, nyata. Kalau etikan ujung syarakan yang plus deh Bang Haba. Iya. Apa ada dah? Oh, makan tiban. Tiban, amang bolong ulang nah. Kira orang ditempel ban dari sini ibu. Oh, loh, foto nih. Nah, ini pondok pesantren Nah, ini namanya angin timur. Timur. Nah, inilah yang dibilang pondok pesantren Nabi. Hah? Angin barat. Ya itu. Masih kadernya ustadznya di situ. Nah. Pulau Mamaratur mau Singapura. Singamara Simpang Puri. Semarang deh. Oh iya, Semarang kan? Semarang baik. Sama masuk. Harus sewa indah sih. Kamu ada tas. Adik. Selamat sore. Jadi ini rehat keberapa? Kan nama apa keberapa ini? Ini kita di loket atau kantor dari PT ALS di Kota Nopan. Sekarang jam 4 sore. Jadi bisa dianggap ini udah 24 jam dari Medan menuju Kota Nopan. Penumpangnya full seat. Wah, sampai nggak bisa dikatakan full seat, lebih dari full seat ya. Banyak banget sampai di belakang itu gak karu-karuan. Kemudian ada beberapa penumpang juga yang turun dari sini. Jadi nanti saya bisa duduk di tempat awalnya, dan kalau ngambil view kan jadi gampang. Suasananya kayak gini ya sore ini ya. Ada 3 bus ALS, 1 di sana, bus kita sama bus ini. Nah, kita bakal lewat jalur mana lagi, tunggu aja ya. Simak terus pokoknya tiap episodenya. Mungkin naruh paket di sini ya. Jadi ini karena ini minggu ya, hari Minggu, jadi hari terakhir dari pekan liburan akhir tahun. Jadi daripada nggak dapat tiket, daripada nggak bisa pulang, pada pokoknya masuk ke bis biar Senin atau Selasa atau Rabunya sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Baru datang itu ekonomi Kota Nopan Medan dengan Opin 161 bodi Avante. Kota Nopan merupakan tempat di mana lahir PT ALS atau Bus Antar Lintas Sumatera. Berdirinya PT ALS pada tahun 1966. Trayek awal waktu itu ALS hanya melayani trayek Medan ke Kota Nopan. Lalu kemudian menyusul trayek Medan ke Bukit Tinggi pada tahun 1972. Untuk bahasa yang digunakan oleh hampir semua kru dari bus ALS ini menggunakan dialek Mandailing. Untuk bahasa daerah Medan sendiri ada beberapa bahasa yang dipakai di sini. Sebenarnya banyak banget, tapi kita coba sebutkan beberapa saja, seperti dialek Toba, dialek Mandailing, dialek Simalungun, dialek Pakpak, dan dialek Karo. Di sini kita berhenti sangat lama karena mungkin di sini juga mengurus surat jalan, menaikkan dan menurunkan paket, serta kru mengisi perut lagi di rumah makan milik ALS ini. Oh iya, untuk ALS sistemnya hampir mirip sama bus-bus sapu jagat di Jawa, cuman ada beberapa perbedaan yang membuat bus ALS ini dibilang pekerja keras. Seperti trip Semarang itu sendiri adalah trip dengan rute sewa paling miris sampai saat ini. Untuk uang jalan kru harus mencari sendiri, kurang lebih harus mendapatkan minimal 9 juta untuk sekali jalan. Kalau PP sudah berapa juta yang harus dicari. Itu belum untuk setoran, gaji kru, dan belum lagi kalau ada biaya tak terduga seperti trouble di jalan atau semacamnya. Bayangkan kalau sekali jalan Medan Semarang atau sebaliknya cuma dapat uang jalan Rp200.000. Memang benar-benar petarung jalanan untuk semua kru bus ALS buat IMT. Mungkin hampir 1 jam berhenti di sini. Kondisinya sekarang hujan gerimis.
ALS merupakan penguasa di sekitaran Kota Nopan. Jadi kalau lihat bus ALS terparkir berceceran di mana-mana sepanjang Kota Nopan, ya jangan heran. Di video waktu naik 301 kita juga melihat bus legenda yang dipakai ALS sewaktu pertama kalinya jalan reguler di tahun zaman dulu, zaman gak enak. Zaman ketika gula terasa pahit. Untuk melihat suasana rumah makan dan fasilitasnya bisa kalian tonton waktu IMT trip bareng ALS 301. Jangan malu bertanya, kesat berjalan-jalan. Tolong, dan nyopan raung balik ke kanan. Apa saja anjuran aku yang punya kau itu jemputnya. Apa? Anjuran aku bawanya. Terus, ada siang ini. Bentar, Ben. Oh, 3. Boleh repeat le? Ada 3 tonton ini. Tonton lumayan deh. 3 mayat. Ada makin di semua kan. Mawe. Belum sini. Maju juga maju dia. Lapangan. Tadi yang melalak ke sisi Nah, biar kalian lewat. Begini. Nah. Wannan dapat merek masih. Pwede ulang-ulang daw, pwede mau wire masuk batang ini. Otomatis dan nyala ini. Itu. Kalau mana hal semua kita dah lihat. Woohoo! Tinggi. Ada seperti itu. Berbanding. Ban pecah gitu jadi. Masih di Kota Nopan. Ketika sedang asik berlari, tiba-tiba bus kami harus menepi karena roda sebelah kanan harus pecah. Tepat jam 5:30 malam, kondisi hujan gerimis juga melengkapi derita semua penumpang. Sebenarnya masalah roda untuk bus jarak jauh itu sudah wajar. Yang nggak wajar kali ini adalah dongkrak bus kita juga mengalami kerusakan. Awalnya kru mengira bakal cepat bisa mengatasi pergantian ban. Ternyata masalah yang lebih rumit adalah ketika dongkrak mau dipakai ternyata tidak berfungsi. Karena terlalu lama menunggu bus diperbaiki, para penumpang mulai bergerilya ke sana kemari untuk merokok, mencari cemilan, dan mencari toilet untuk buang air. Di dalam bus kedinginan karena AC, di luar bus juga kebasahan karena hujan. Mantap bener pengalaman kali ini. Akhirnya masalah bisa diselesaikan pada malam harinya ketika kru berhasil meminjam dongkrak ke kendaraan lain yang terparkir lumayan jauh dari tempat bus kita berhenti.
sih memiliki keras ini bukan bonus nanti. Dulu mau pinjam pak, ibu tahun kali membantu keras ini. Kalau panggil buyung dolar nak, mau nambasang di media apa makai, badui, tantang mau nambasang. So tinggal ubah asli ya bang, oh lo, ibain tu kulkas tinggal ang bobo ko berarti pas. Akhirnya kami menemukan bengkel ban yang masih buka, tapi di sini diputuskan untuk beli ban bekas karena ban yang pecah ternyata sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Aduh, pengeluaran uang jalan yang tak terduga harus menghiasi perjalanan malam ini. Seluruh penumpang keluar dan menunggu di warung terdekat untuk menunggu roda dipasang. Sabar saja, sebentar lagi kita akan sampai di Sumatera Barat. Beruntungnya malam ini tidak terlalu dingin untuk cuacanya. Setelah menghadapi kendala roda, sekarang seluruh penumpang dan kru mulai diterpa kelelahan. Bahkan IMT sendiri sudah setengah nyawa untuk bisa tetap menyalakan kamera. Kita akan menembus gelapnya malam perbatasan antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat, yaitu melalui jalur Pasaman. Sebenarnya di sini kita sempat mengalami tragedi, tapi karena saking gemetarannya, jadi nggak ada frame untuk melihat bagaimana bus melaju terlalu kencang dan driver gagal cepat untuk memutar setir, habis ke kanan telat untuk ke kiri. Dan akhirnya bus kita hampir ada di ujung tanduk di tikungan tajam yang kalau dilihat ke depan pakai mata, yang terlihat hanya gelap dan jurang yang dalamnya bukan main. Bahkan pembatas jalan saja sudah tak terlihat. Beruntungnya driver pijak rem mendalam, sehingga bus berhenti total meski dalam kondisi melintang, dan seruan suara penumpang di dalam kabin banyak terdengar. Kernet langsung turun untuk mengatur bus agar berjalan mundur perlahan-lahan. Beruntungnya seluruh penumpang dan kru masih hanya diberi tanda untuk malam ini agar lebih pelan ketika melaju di lika-liku naik turun jalur ekstrim Bukit Dua Baleh yang diapit tebing dan jurang. Jalur ini bisa kalian lihat ketika terang saat episode kita naik bus ALS 301. Kuda-kudanya semua tuan. Selamat malam. Jadi Mimin baru bangun, ternyata melipir lagi. Ini istirahat keberapa? Ke-6. Ini di daerah Lubuk Sikaping, masih di Pasaman ya. Jadi ini rehat ke-6 kita. Ngantuk banget ya. Kalau duduk depan itu susah gitu, buat tidur susah. Ini di rumah makan Juan. Kondisinya bis kita sendirian ya, sepi, sama mobil pribadi. Oh, ngantuk total. Kan itu pernah dengar Apa itu? tanjakan Lurah Barangin. Oh, Ngurah Barangin. Berarti di sini lihat tuh banyak youtuber. Kau dulu YouTuber juga bis ya? Ah, YouTuber bis. Namanya channelnya apa? Rigo 98 official. Nama abangnya sendiri Riko. Rigo. Oh, Riko. Jaga di sini ya. Iya. Ngonten di sini kan enak, ada bis datang tuh. Kalau rajin sih bisa, sebenarnya sekarang waktu itu sibuk. Tuh, Tapi udah monet kan ya. Udah monetnya udah, cuman lagi nunggu pinnya aja lah kan. Wih, salam kenal Bang Riko ya. Iya bang, abang siapa tadi? Bayu. Bang Bayu ya. Iya. Akhirnya kita sampai di sekitaran Lubuk Sikaping Pasaman. Di sini sebenarnya bukan ngantuk alasannya buat nyalain kamera, tapi saya masih mendamaikan diri setelah sempat shock atas kejadian semalam.
Jadi ya ambil frame sebisanya saja dan gak banyak bicara. Rumah makan ini jauh menjorok ke dalam karena mempunyai lahan parkir yang sangat luas. Baru tahu kalau ALS juga singgah di rumah makan ini. Ini pertama kalinya kita kesini. Penjaganya ternyata seorang YouTuber juga, namanya Bang Riko. Malam ini kita hanya memesan telur dan menghisap rokok serta kopinya. Buat teman-teman yang pengen makan di sini, siapkan saja dana Rp20.000 untuk sekali makan. Suasana rumah makan ini sama persis dengan rumah makan FRC yang di daerah Linggau. Kalau kondisi malam hari gini sunyi dan yang terdengar hanya suara jangkrik yang bersaut-sautan. Oh, coba rokoknya Wak, jauh belakang Wak, aneh tadi Wak. Hah? Aneh. Kita istirahat dulu buat sholat subuh ya, jadi sekarang jam 5:30. Wah, tidur terus pokoknya, capek banget. Kalau duduk di kursi CD, ini hari kedua saya duduk di kursi CD. Ini di daerah sudah masuk si Junjung, tapi kalau malam kencang banget nih drivernya. Gantian, meskipun driver 2 kencang-kencang. Oke, kita sholat subuh dulu. Mungkin dia untuk naninda
7:15 kita rehat ke berapa ini? Ke-7 ya, di pondok kita Dharmasraya kalau nggak salah. Ini tempat kita dulu waktu naik ALS yang sempat sampai ngemper-ngemper itu ya, nyari onderdil. Kita mau mandi, waduh udah gerah semua ini. Jadi kamar mandinya ini kan besar ini di pondok kita ini. Kita mandi aja terus ya lihat nanti aja lah. Punggung sudah mulai error soalnya kalau duduk di kursi CD. Nah, kita udah mandi, udah makan, udah seger ya. Cuman kalau mandi di sini airnya dingin banget ya. Toiletnya besar. Kalau dibilang bersih juga gimana gitu, tapi ya belum mandi 2 hari. Tapi untuk toiletnya besar banget. Dan ini apa namanya? Kalau kalian belum pernah ke Sumatera atau jarang trip Sumatera naik bis, toiletnya itu agak unik, jadi nggak ada pintunya, jadi langsung kloset, langsung sama bak mandi, jadi nggak usah malu soalnya cowok semua kan. Jadi colok-colokan lah, nggak apa-apa. Halo pasukan arem-arem Sumatera Barat, akhirnya pagi ini kita sudah mendarat di rumah makan pondok kita di Dharmasraya. Rumah makan yang mengingatkan kita harus ngemper seharian karena waktu bareng 131 bus harus mengalami trouble yang bertubi-tubi. Untuk harga makanan di sini bisa dibilang lumayan mahal, siapkan saja minimal 30 rindu untuk sekali makan. Kalau mau beli cemilan ada di depan samping rumah makannya, rokok juga ada di situ. Kita beli Magnum biru kena harga 27 rindu. Untuk toiletnya memang besar, tapi ya gitu, tanpa pintu di setiap biliknya. Jadi buat yang punya pantat gelap, ya jangan malu kalau ketemu sesama cowok, enjoyin aja. Jadi kalau kita sering trip Sumatera kan, biasanya bis-bis dalam berapa hari perjalanan jarang mati. Tapi kalau trip kali ini ataupun 301 sering nyampe rumah makan mesinnya dimatikan kayak gini. Biasanya kalau kita trip yang lain kan mesin nyala terus. Ini julukannya jangan menilai aku dari luarnya. Ya memang kalau sudah lari ngeri ini. I